Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai minat lulusan SMA melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Kampung Blok Sao, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten. Yang diteliti oleh saya sendiri di Mas Harlikito dengan NIM 1988203072 dari kelas 3B1 Malang. Oke, selanjutnya. Abstraknya, latar belakang penelitian ini berawal dari kondisi khusus di Kampung Blok Sao, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten, terkait minat mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat lulusan SMA untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Jika tidak melanjutkan aktivitas apa yang dilakukan serta paling mendominasi dari aktivitas yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang ada di berbagai sumber yang telah didapat di lapangan. Jadi data yang saya ambil ini, saya ambil juga dari lingkungan sekitar dan juga dari jurnal-jurnal yang sudah saya cari mengenai kurangnya lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek pun sangat cepat merambat, khususnya di Indonesia. Maka dari itu perlu dipersiapkan sebaik mungkin dan ditanggapi dengan serius agar perkembangannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk menghadapi laju perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Tentunya, masyarakat Indonesia khususnya harus mampu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang cukup dengan tingkat adaptasi yang baik. Menurut Eli M. Setiadi 2019-168, dalam menghadapi era teknologi modern dan industrialisasi, maka dituntut adanya keahlian untuk menggunakan, mengelola, dan senantiasa menyesuaikan dengan teknologi-teknologi dan ilmu pengetahuan baru di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pendidikan memang menjadi hal yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang menunjang tercapainya pembangunan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, dan berbagai bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting sekali memberdayakan pendidikan kepada seluruh masyarakat dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sebaik mungkin. Karena setiap lulusan SMA yang sudah menyelesaikan studinya yang akan dihadapkan dengan berbagai pilihan apakah sesudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, akan mencari pekerjaan, berwirausaha, menganggur, mengikuti kursus tahu atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, namun tidak semua orang dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi niat tersebut, selalu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan lulusan SMA dalam melanjutkan pendidikan mereka, misalnya faktor finansial, orang tua, lingkungan mereka hidup, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan minat lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi, minat seseorang menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam mengetahui apakah siswa tersebut akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak. Harapannya, setelah lulus mereka dapat meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi kenyataannya justru banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Menurut Henny Satyanto 2011, kurang dari 10% lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal kurikulum SMA dirancang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, hampir 90% lulusan SMA terjun di dunia kerja. Padahal kurikulum SMA tidak disiapkan untuk bekerja. Jika tidak ada minat atau ketertarikan terhadap sesuatu yang lahir dari dalam diri seseorang, maka hal tersebut merupakan masalah yang harus kita kaji bersama-sama. Penyebabnya minat lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tentu cukup beragam. Ada yang memiliki minat tinggi, ada yang rendah, ada yang sama sekali tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kondisi tersebut tidak lepas dari kompleksitas faktor yang mempengaruhi minat dalam melanjutkan pendidikan baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya.
Selanjutnya, selain itu, pendidikan merupakan salah satu mata rantai untuk memotong rantai kemiskinan dan kebodohan. Pendidikan yang berkualitas bisa dicapai dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi. Tujuan pendidikan menengah umum menurut Undang-Undang tahun 2020 nomor 20 tahun 2003 adalah mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang merupakan satuan pendidikan tinggi akan sangat berperan dalam menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga di era globalisasi ini, dengan perubahan yang begitu cepat, diharapkan bisa direspon baik oleh lulusan-lulusan terbaik dan produk pendidikan yang berkualitas. Pada dasarnya, setiap siswa memiliki suatu kecenderungan dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut Esti Setiarini 2012-2, melanjutkan studi ke perguruan tinggi diawali dari adanya ketertarikan dan kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Faktornya, hasil penelitian menunjukkan bahwa lulusan SMA Kampung Blok Sawo, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang melanjutkan studi karena latar belakang yang pertama, minat yang ada dalam diri individu. Yang kedua, lingkungan pendidikan serta perguruan tinggi sekitar. Tidak melanjutkan karena latar belakang, kondisi orang tua tidak memungkinkan, dan pemahaman pendidikan yang masih minim. Dari segi faktor pendukung bisa melanjutkan faktor dorongan orang tua, faktor ekonomi yang memadai, sedangkan penghambat tidak melanjutkan studi karena faktor pergaulan serta keterbatasan ekonomi. Aktivitas untuk lulusan SMA yang tidak melanjutkan didominasi oleh pekerja, dan pekerjaan terbanyak dari jenis yang ada dalam mayoritas adalah karyawan swasta atau buruh. Kesimpulan dari penelitian adalah minat lulusan SMA untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong rendah. Rendahnya minat disebabkan oleh berbagai latar belakang dan faktor bersifat mendukung dan juga dapat berpotensi sebagai penghambat, sehingga hasil akhir yang ditemukan adalah banyak lulusan yang memilih untuk bekerja dan pekerjaan terbanyak diserap oleh karyawan swasta. Fokus yang melatar belakangi lulusan SMA untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Blok Sawo, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang dilihat dari yang pertama, latar belakang pendidikan keluarga, yang kedua minat, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial. Faktor-faktor yang menjadi penunjang penghambat dalam melanjutkan atau tidak melanjutkan di perguruan tinggi, yang pertama, pola pikir masyarakat tentang pendidikan, pergaulan teman sebaya, dan kemampuan finansial. Yang ketiga, aktivitas yang paling banyak dilakukan lulusan SMA di Kampung Blok Sawo, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, yaitu bekerja, menganggur, sedang mencari pekerjaan. Yang keempat, jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh lulusan SMA yang tidak melanjutkan adalah wirausaha, pekerja swasta, dan bekerja di bidang jasa. Program bimbingan konseling. Yang pertama, bagi pemerintah kelurahan harus memperhatikan masyarakatnya dengan lebih intensif, terutama dalam menjaga komunikasi, melakukan pendekatan dengan menyentuh sisi-sisi yang paling sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat setempat, melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan, membangun sumber daya manusia yang kreatif serta inovatif untuk menghadapi tantangan zaman agar tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan lebih baik. Yang kedua, bagi masyarakat Kampung Blok Sawo, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang harus lebih terbuka dengan hal-hal baru serta mengikuti perkembangan yang dihadirkan oleh zaman yang tidak dikatakan sebagai masyarakat yang terbelakang. Aktif dalam kegiatan masyarakat dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah desa untuk menambah wawasan sehingga kualitas hidup lebih meningkat dari sebelumnya, dan yang terpenting adalah menjaga komunikasi dengan masyarakat lain serta aparat Kampung Blok Sawo, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang sendiri. Oke, sekian penjelasan saya mengenai studi kasus kurangnya minat lulusan SMA melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Kampung Blok Sawo, Curug Wetan, Kabupaten Tangerang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.